Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar dalam obrolan santai dan berfaedah. Yeah. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin sejarah lagi nih. Saya udah mengundang Kak Fahmi sebagai pegiat sejarah ya, nggak mau dibilang sejarawan. Itulah. Ya, karena kalau sejarawan harus banyak karyanya, bro. Bisa aja. Harus banyak karya, rajin riset. Dan itu butuh kerja keras. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita ini karena mau mendekati 17 Agustusan, ya, kita akan ngomongin sejarah Indonesia nih. Iya. Iya, betul. Asik. Ya, kepada Kak Fahmi, saya persilakan. Waduh, terima kasih sebelumnya udah diajak ngobrol bareng lagi di channelnya Bang Syahril. Dia teman lama juga, udah lama banget kita nggak ketemu di sini ya. Bener. Berapa lama banget nggak tahu dia udah lama banget kayaknya. Jadi pas diajakin ngobrol yuk tentang kemerdekaan Indonesia, tentang sejarah Indonesia, ya saya sih senang banget gitu ya. Jadi kayak karena anak muda sekarang juga harus melek kepada sejarah sebenarnya gitu loh. Bener. Ya terus terang aja kita boleh ngikutin teknologi, kita boleh ngikutin mode segala macam perkembangan zaman, tapi jangan lupa kita punya sejarah yang sangat panjang. Dan itu pula yang menjadi alasan saya kenapa saya berkecimpung di dunia kesejarahan. Kenapa? Karena nggak ada bangsa yang besar itu dengan meninggalkan sejarahnya gitu. Jadi agak sedikit puitis gitu ya. Yeah. Jadi menurut saya nggak ada bangsa yang besar dengan meninggalkan ketika dia meninggalkan sejarahnya gitu. Karena menurut saya kalau kita udah meninggalkan sejarah kita ninggalin budaya kita ninggalin bahasa kita, itu kayak bangsa yang amnesia menurut kita. Menurut saya dia bangsa yang kehilangan masa lalunya segala macam. Jadi kalau ada yang bilang kan sejarah Indonesia gitu-gitu aja gitu. Loh, gitu-gitu aja gimana maksudnya dia kayak ya kan ada yang bilang kayak gitu betul nggak sih? Sejarah Indonesia itu kayak cuma soal penjajahan, katanya Indonesia bangsa yang terbelakang, yang gampang diadu domba oleh orang Belanda segala macam. Itu hanya satu segmen saja mungkin yang dilihat gitu ya. Sedangkan masih banyak segmen lain yang saya bilang sangat kaya dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Jadi dan kalau bisa kita pelajari ya buat kedepannya. Sangat luas. Dan sangat luas, bro. Jadi kayak misalnya kalau kita baca dari era kerajaan, kita punya ada Hindu Buddha, ada kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu. Buat perbandingan aja, contohnya ya buat perbandingan aja. Itu ketika di Eropa kita tahu di abad pertengahan itu yang kita kenal dengan Dark Age, abad ke-8, sekitar abad 6, 7 sampai abad 13 itu masih abad ke-8, betul nggak? Betul. Mana Eropa ditutupi oleh kabut gelap dogma-dogma gereja yang sangat-sangat menutup pemikiran logis, yang sangat menutup keran-keran ilmu pengetahuan. Itu di abad pertengahan Eropa mengalami satu fase kayak gitu. Sedangkan Indonesia itu dari abad ke-4, ke-5 itu udah mulai ada Tarumanegara, udah mulai ada Sriwijaya di abad ke-7, gila nggak sih? Di abad ke-8 kita punya Borobudur, bro. Jangan lupa kita punya Candi Borobudur itu akibat kerajaan Mataram Hindu atau Mataram Buddha, betul nggak sih? Iya, betul. Abad ke-8 kita punya bangunan yang begitu monumental, yang begitu besar. Dan itu Eropa lagi abad ke-8, kebayang nggak sih Eropa abad ke-8? Kita udah punya peradaban besar gitu loh. Abad 8 punya Mataram, Borobudur, segala macam, sampai nanti muncul ada Kediri, ada Singosari. Mungkin siapa Singosari atau apa Singosari itu? Kita perlu tahu juga ada nama-nama kayak Kertanegara, itu tokoh-tokoh besar, bro. Yang pada zamannya justru bisa mengalahkan kerajaan Mongol. Dari utara Cina itu cuma orang Jawa, orang Indonesia yang bisa ngalahin Mongol tuh Kertanegara, bro. Kalau jadi saya selalu bilang di mana-mana, Indonesia ini punya peradaban yang sangat panjang. Indonesia ini punya peradaban yang sangat megah. Di mana kita mengklaim kita sebagai bangsa maritim besar di dunia, itu dibuktikan oleh adanya Sriwijaya, adanya Majapahit, itu bukti kebesaran Nusantara di zaman dulu gitu loh. Nah, cuman cerita itu kemudian berbanding terbalik ketika masuknya kolonialisme, kan gitu. Ketika bangsa Eropa udah mulai banyak pencerahan, dari mulai Renaissance hingga Afklarung, munculnya Protestant Movement, gerakan reformasi gereja, itu mulai berkembang ilmu-ilmu baru di Eropa. Dan itu memantik semangat untuk berlayar ke arah timur, betul nggak? Betul. Untuk menemukan dunia baru, gitu kan gitu ya. Jadi kalau kita baca, mungkin dari dulu kita pernah dengar nggak sih kayak lagu
lagu nenek moyangku seorang pelaut, betul nggak? Iya benar, lagu anak-anak. Kita kan nenek moyangku seorang pelaut. Itu kan menggambarkan bahwa Indonesia ini sebuah negara maritim yang sangat besar. Wah, nenek moyang kita seorang pelaut. Ya sekarang paradigma itu udah mulai luntur, itu loh nggak? Betul. Betul. Coba deh kalau kita baca belakangan misalnya, udah banyak nelayan yang beralih profesi jadi tukang ojek online bahkan gitu kan, itu sangat sangat disayangkan banget itu loh. Dan semestinya cerminan masa lalu ini itu bisa memantik ke depannya kita lebih maju lagi. Sebenarnya kayak gitu loh. Itu yang menjadi salah satu fungsi pembangunan dalam sejarah masa lalu itu kayak gitu. Cuma lagi tadi saya bilang kayak cerita kebesaran bangsa Nusantara ini, bangsa Indonesia ini tuh udah mulai luntur, udah mulai agak meredup ketika masuknya bangsa kolonial. Kalau kita tahu ya itu kayak dari zaman kita belajar SD nggak sih adanya Portugis, Spanyol gitu nggak sih kita belajar dari zaman sekolah. Mungkin ya itu juga sih kali ya menurut saya sebagai pemerhati sejarah, sebagai pegiat sejarah, mungkin harus diperbaiki metode belajar di sekolah kali ya, terutama sejarah sih. Karena sejarah biasanya dulu yang pernah saya alamin sih waktu sekolah, itu cuma naratif, cuma gue cerita gitu kan. Itu nggak sih? Kayak gitu kan, mungkin kayak kita jadi ya, terus kok pelajarannya gini amat gitu ya. Gurunya sorry agak lebih senior ya. Kayak dongeng lebih senior gitu. Jadi kadang kita, apalagi anak muda sekarang kan udah melek teknologi ya, dengan gaya penyampaian yang cuma naratif, cerita gitu, mereka lebih seneng nonton YouTube gitu kan. Mereka lebih seneng lihat sosial media mereka gitu. Itu yang menurut saya agak perlu diperbaiki sih ke depannya. Semoga sih Mas Nadiem Makarim nonton video kita gitu ya. Mantep banget video gue ditonton Nadiem. Ya siapa tahu kan, Mas Menteri kita kan. Kan manggilnya Mas Menteri kan, Mas Menteri muda, iya. Semoga Mas Menteri kita mau nonton video kita deh. Wah, ternyata ada yang perlu diperbaiki, terutama dalam pembelajaran sejarah. Nah, kemudian kita baca lagi kayak masuknya Portugis, ya nggak sih? Spanyol, kemudian Inggris, mobil khusus Belanda, betul nggak? Betul. Paling lama ya? Paling lama katanya gitu. Jadi cerita kejayaan bangsa Nusantara itu semakin meredup, semakin pudar. Nah, itu yang kemudian menjadi titik terendah dalam peradaban Nusantara sebenarnya. Dengan adanya banyak kebijakan kayak nanti misalnya monopolinya VOC, betul nggak? Ketika VOC mulai dibangun, asal tahu aja bro ya, jadi kayak VOC itu adalah perusahaan terbesar pada zamannya gitu. Jadi mungkin kita sering salah kaprah, VOC itu sebuah negara, bukan. VOC itu sebuah perusahaan yang dibangun oleh para pedagang-pedagang orang Belanda. Ya. Iya. Jadi VOC ini merupakan suatu perusahaan terbesar pada zamannya yang memonopoli semua perdagangan gitu. Jadi pasti kaya banget yang menjadi petinggi-petinggi VOC-nya, pegawai-pegawai VOC pasti orang kaya banget ya sih. Dan mereka melakukan praktek gila-gilaan di Nusantara gitu. Jadi kayak contoh gampangnya gini aja deh. Misalnya orang Ambon, orang Maluku itu hanya boleh menjual rempah-rempah mereka tuh buat kepada Belanda doang. Jadi kalau misalnya ada yang ketahuan jual kepada selain Belanda itu bisa dibunuh, entah kapalnya dihancurkan, itu gila banget ya sih. Itu kayak monopoli banget ya. Monopoli banget. Dan itu benar-benar kayak yang bikin VOC menjadi sebuah perusahaan besar menurut saya. Nah, kayak cerita-cerita itu kan penting buat dinarasikan atau penting buat diceritakan. Kenapa? Kita pernah mengalami satu penderitaan yang sangat lama oleh ulahnya VOC atau nanti pemerintah kolonial Belanda itu sendiri yang mengakibatkan runtuhnya hegemoni kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Runtuhnya hegemoni cerita-cerita kejayaan kita masa lalu gitu. Dan itu mulai meredup, lama-lama habis meredup sampai nanti abad 20, betul nggak? Kalau di awal abad 20 kita dengar ada Budi Utomo, kayak ingat gak sih Ril waktu 8 ya kita ada peringatan event di GBK, ingat gak? Waktu satu abad. Iya kan? Satu abad kebangkitan nasional. Satu abad kebangkitan nasional, dan kita seneng banget tuh waktu zaman kuliah. dapat sangu segala macam. Iya benar. itu suatu momentum besar dan memang harus diperingati selayaknya demikian saya rasa. Karena momentum kebangkitan nasional itu begitu penting, jadi titik balik lagi nih. Tadinya kita peradaban yang mulai agak meredup, terus naik lagi nih, gimana caranya supaya kita bisa mengulang lagi kejayaan masa-masa lalu gitu. Jadi kayak ada yang bilang kan gini, aduh anak-anak sejarah tuh anak-anak yang terjebak di masa lalu, betul ya? Ada yang bilang kayak gitu sih. Atau orang-orang, ya kan?
ngapain juga sih masa lalu dipelajari lagi kan gitu, ngapain juga sejarah diingat-ingat lagi, itu masih banyak orang yang berpikir demikian, ya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada salahnya terjebak di ruang nostalgia gitu ya. Tapi bagaimana momentum membangun kembali kejayaan masa lalu itu yang nggak kalah penting. Jadi kita boleh bernostalgia, dulu Indonesia punya timnas hebat loh, misalnya gitu nggak sih? Kita punya timnas yang sangat keren loh. Tapi kan dulu misalnya dulu, gitu kan? Iya benar. Iya nggak? Wah dulu kita pernah menang lawan Malaysia, bla 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 gitu kan? Kita pernah menang lawan Thailand. Sekarang gimana ceritanya susahnya benar kita lawan Malaysia gitu, contoh gampang gitu. Dan itu menjadi satu titik balik sama kayak pergerakan nasional sebenarnya. Oh dulu kita pernah punya Sriwijaya loh, kita pernah punya Majapahit dan sebagainya. Itu menjadi titik balik kita. Kalau gitu kita perlu membangun lagi peradaban besar dengan cara apa ya? Dengan cara pergerakan nasional buat melawan bangsa kolonial itu. Makanya nanti sampai di tahun 1930-an itu kan menjadi banyak momentum besar ya. Bahkan banyak kalau kita baca ada banyak tokoh-tokoh nasional kita yang ditangkap-tangkepin sama pemerintah kolonial kan karena dicap melawan pemerintah dan segala macam, betul nggak? Betul. Iya kan itu banyak banget. Sampai nanti kalau kita baca sampai masuk ke Jepang ke Indonesia ya, itu kan juga cerita itu tentang sejarah kemerdekaan. Tahun 1941. Jepang masuk itu tahun 42 sebenarnya. Oh, 42. Jadi kayak selang berapa bulan, sekitar 3 bulan setelah Jepang bom ini loh, Pearl Harbor itu loh yang papan militer. Ya kan? Itu duluan ya. Nah, pas satu Jepang ngebom, 42 Jepang masuk di Indonesia, dan itu Jepang itu ya dia juga punya tujuan gimana dia pengen nguasain semua Asia Pasifik nggak sih? Kayak cita-cita besar. Ya mungkin saya lebih paham gimana tentang Jepangan gitu ya. Kagak. Gimana tentang Jepangan segala macam, secara politik atau ekonomi atau kultural segala macam. Nah itu masuk di tahun 42. Dan itu mengubah cerita kolonial di Indonesia yang tadinya kita katanya 3,5 abad di kawasan Belanda gitu ya. Kemudian Jepang masuk dan mengubah semua cerita-cerita itu. Jadi kayak yang tadinya kebijakan yang lebih menyentuh kegiatan-kegiatan sipil, sekarang berbalik lebih fokus ke kegiatan militer. Karena lagi-lagi Jepang juga lagi terlibat perang dunia kan tahun 42-45 gitu. Jadi sebenarnya dia mau dia ngajarin kita jadi tentara supaya kita ngebantu dia gitu Pak ya? Nah itu dia. Jadi kayak Jepang masuk ke Indonesia memang lagi-lagi ya buat kepentingannya dia juga gitu loh. Jadi bukan Jepang berbaik hati, lo gue bantuin ikut latihan militer ya, nggak gitu juga sebenarnya. Bahkan ya kita tahu juga banyak cerita-cerita yang sangat mengenaskan, betul nggak sih, pas zaman-zaman pendudukan Jepang. Iya. Betul nggak? Betul. Itu kan sangat banyak lah cerita-cerita. Mungkin kita bisa tanya kakek kita atau buyut kita yang masih ada, kita bisa dapat cerita-cerita itu kan, gimana dulu zaman Jepang begitu susah, begitu menderita, ya nggak sih? Betul. Itu banyak banget nih. Jadi kayak ya lagi-lagi walaupun Jepang cuma sebentar dan dia bawa tagline dia saudara tua ya kan, dia bawa tagline saudara tua loh. Dia bilang Jepang masih saudara sama Indonesia, kayak Jepang membantu Indonesia buat ngusir Belanda segala macam, tapi kan itu cuma gimmick aja sebenarnya, cuma buat dapetin simpati orang Indonesia kan. Betul. Jadi kayak lagi-lagi balik lagi buat kepentingannya Jepang doang sebenarnya. Sama ini juga sih sebenarnya kalau kita baca pasti kita pernah dengar ya sebelum proklamasi kan Jepang sempat tuh bikinin organisasi buat persiapan kemerdekaan, benar gak sih? Ya BPU PKI. Zaman ya PPKI, BPU PKI gitu kan, zaman kita sekolah dulu ya. Itu juga lagi-lagi kayak kenapa Jepang baik banget sih mau bantuin kemerdekaan kita, dalam artian bikinan organisasinya, bikin satu lembaganya yang bisa mewadahi kemerdekaan itu. Balik lagi itu sebenarnya cuma gimmick, karena gini pemikiran sederhananya. Ketika nanti Jepang kalah dari Amerika and the Gang gitu kan, otomatis Indonesia nanti bakal diberikan kepada Amerika and the Gang, betul nggak sih? Kepada sekutu kan, ya nggak? Nah, daripada Indonesia dikasih ke sekutu, logika gampangnya Jepang mendingan memerdekakan, gitu loh. Jadi mendingan nih dari awal, udah kita siapin aja kemerdekaannya, daripada ntar Indonesia dikasih ke sekutu, mendingan kita siapin aja kemerdekaannya. Berarti dia udah kayak siap, dia udah siap kalau kalah bakal ada jalurnya begini gitu ya? Betul, karena kayak sampai akhir tahun 44, di tahun 44 itu Jepang udah mulai kepepet banget. Jepang tuh udah, ya mungkin bisa bilang hampir 90% pasti kalah sebenarnya. Tinggal nunggu momentumnya aja sebenarnya kan. Oke, kalau kita tahu ya,
di Jepang sendiri kan ada peringatan Hiroshima Nagasaki itu kan, betul nggak sih? Betul, betul. Iya nggak? Kemarin baru 75 tahun juga ya peringatan bom Hiroshima Nagasaki, dan itu menjadi apa ya, titik terendahnya dalam peradaban Jepang, betul nggak? Titik terendahnya dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, semua segala macam itu terendah dalam sejarah Jepang. Itu yang kita tahu kan juga gitu. Mungkin sekarang juga banyak juga tuh ngikutin Nagasaki bla 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 gitu ya. Iya, belum lama sih itu ada peringatannya. Iya benar. Ada peringatannya atau dibikin simposium atau pameran segala macam gitu kan, banyak banget tuh. Jadi kayak ya udahlah, daripada Indonesia ntar dikasih ke sekutu, dikasih ke Amerika dan kawan-kawannya, mendingan kita siapin aja dengan cara apa ya? Dengan cara bikin organisasi-organisasi yang buat nyiapin kemerdekaan tadi. Kita tahu ada BPUPKI, PPKI. Tapi jangan salah artinya gini, jangan salah kaprah bahwa oh kalau gitu Indonesia merdekanya dikasih sama Jepang. Enggak. Jadi kan ada yang bilang, oh kalau kayak gitu berarti Indonesia merdekanya dikasih Jepang dong. Enggak kayak gitu sebenarnya. Jadi Jepang cuma bikinin organisasinya, Jepang cuma bikinin badannya, tapi Jepang nggak terlibat di dalamnya. Gitu loh. Jadi yang di dalamnya itu tetap ya, kalau kita sebut nama paling terkenal Soekarno-Hatta sih, Soekarno-Hatta, Rajiman, Kasman, Yamin, Supomo, banyak banget ya pokoknya. Jadi kayak, memang sih dari awal ya menurut saya, kita harusnya dikenalkan sih sama tokoh-tokoh nasional kayak harusnya. Ya apalagi zaman udah canggih banget ya zaman sekarang, kita mesti dikenalkan sama banyak banget tokoh-tokoh nasional kita, apalagi yang ada di sekitar proklamasi kemerdekaan. Jadi nggak cuma sekadar Soekarno-Hatta doang ya, 002, itu nggak sih? Betul. Bahkan yang paling mengenaskan, ini ada cerita real beneran. Jadi ada yang paling mengenaskan, bahkan ada yang menduga ketika dia pergi ke bandara Soekarno-Hatta, itu dia mikir Soekarno-Hatta itu satu orang, itu kacau banget sih itu. Dan itu orang Indonesia bro, apa ya sih bang? Kacau banget sih itu, parah banget. Jadi dia pikir tuh Soekarno-Hatta itu satu orang bro. Ini aduh, saya sebagai orang yang apa ya, nyebur di dunia sejarah, malu atau nyesel atau kadang marah, atau kadang juga gagal kali ya. Oh, berarti saya gagal dalam mempopulerkan sejarah gitu. Itu parah banget sih, itu ada. Jangan-jangan nanti dia ke tempat lain, ke bandara lain, di Bali ada Ngurah Rai, di mana lagi ada nama-nama pahlawan, Hasanuddin. Jangan-jangan nggak tahu ini siapa gitu kan ya sih? Benar. Betul nggak sih? Sedih. Betul nggak? Kan sederhananya ya, gampangnya sekarang banyak cara lah buat mengenang sejarah. Dikasih nama jalan, dikasih nama bandara, dijadiin nama atau bikin monumen, ini banyak banget lah sekarang ya. Jangan-jangan kita setiap hari lewat Jalan Jenderal Sudirman, kita nggak kenal Sudirman itu siapa gitu. Iya, sedih, benar. Seenggaknya tahu loh, oh Sudirman itu dia pernah ikut perang di sini, dia pernah ikut perang di sini gitu. Seenggaknya paling nggak kayak gitulah. Kita tiap hari lewat Jalan Rasuna Said, jangan kita nggak kenal Rasuna Said itu siapa gitu. Itu pernah ada satu wawancara kecil-kecilan, ada satu stasiun TV, dia nanya gini, Rasuna Said itu dia nanya ke para pejalan kaki gitu kan, Rasuna Said itu cowok apa cewek sih gitu. Jadi mereka bilang, oh itu cowok gitu. Jadi menurut saya sih, ya itu suatu apa ya, survei simpel sih sebenarnya, itu menarik sih. Jadi kayak jangan-jangan kita tiap hari lewat jalan itu, atau kita bahkan tinggal di situ, kerja di situ, tapi kita nggak tahu itu siapa gitu. Dan itu menjadi penting buat mengenalkan sejarah ke halayak umum dengan berbagai cara, baik itu lewat sosial media, lewat film, lewat apapun lah, banyak cara lah sekarang. Jadi kayak sekarang zamannya lebih gampang nggak sih, kita lebih mengupdate informasi itu dengan sangat mudah. Mudah ya. Betul nggak? Betul. Informasi itu di dalam genggaman tangan kita gitu, jangan cuman genggaman tangan jari kita, ini cuma buat melakukan hal-hal yang apa ya, kurang berfaedah katanya. Ya selebihnya sih silakan aja, artinya kita bisa juga loh menggali ke situ, kayak bagaimana sih sekitaran proklamasi kita, siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan kita, atau tokoh-tokoh yang lainnya siapa-siapa, tuh banyak banget yang kita bisa explore sebenarnya. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Terus kayak gini juga, jadi kayak tadi balik lagi ke Jepang itu sebenarnya dia itu nggak terlibat di dalam organisasi kita. Jadi kayak dia cuman ini lo gue bikin, tapi nanti lo yang ngurus sendiri gitu loh, lo yang bikin sendiri gimana-gimananya gitu loh. Kayak sampai nanti kita merdeka pun kan ada yang bilang, oh, kalau gitu Jepang lagi-lagi mempersiapkan kemerdekaan. Sampai kita tahu benar ini nggak sih, kita ketahui kayak teks proklamasi kita itu dibikin di rumahnya Tadashi Maeda, iya nggak? Ya. Rumah Laksamana Tadashi Maeda, betul nggak? Nah, betul. Banyak yang bilang, oh kalau gitu
Jepang lagi-lagi ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu juga keliru menurut saya. Jadi si Maeda ini itu cuma minjemin rumahnya doang. Loh, kenapa kok dia baik banget ya? Karena logiknya gini, kan Jepang udah kalah. Jadi Jepang nggak punya kepentingan politik apapun, itu nggak? Jadi Jepang kalah dalam Perang Dunia II, otomatis Indonesia nanti bakal diserahkan kepada sekutu, kepada Amerika and the Gang tadi kan, Inggris segala macam itu jatuh ke tangan mereka. Jadi si Jepang ini udah nggak punya kepentingan apa-apa selain mereka ini menjaga keamanan yang kita baca sebagai status quo sampai nanti sekutu ini datang gitu loh. Kalau misalnya di tempat lain itu dibacakan nggak aman, ya nggak? Maka ya udahlah si Maeda ini karena dia juga nggak punya kepentingan politik apapun, ya udah pakai aja rumah saya gitu. Tapi lagi-lagi Maeda nggak terlibat di dalam perumusan naskah proklamasi, dia cuma minjemin rumahnya doang gitu. Kalau sekarang sih gampang ya, kita bisa nyewa ballroom, kita bisa nyewa hotel ya nggak sih? Benar-benar. Ruangan meeting itu nggak, bahkan di kafe-kafe aja udah ada yang nyiapin ruangan meeting gitu kan, dengan gampang kalau zaman sekarang. Zaman dulu kayak ya kalau kita tahu bahkan ada yang beredar cerita katanya benderanya yang dijahit Ibu Fatmawati katanya dari bendera dari spanduk soto ya dari warung soto itu, ada yang saya pernah baca kayak gitu, walaupun masih bisa dibuktikan validasinya gitu. Artinya kan proses kemerdekaan itu sangat mepet lah, bisa dibilang mepet banget ya sih. Kalau kita baca dari Rengas Dengklok segala macam itu sangat mepet. Artinya gini loh, dari waktu yang sempit saja itu bisa menghasilkan suatu peristiwa besar. Nah, sedangkan kita sekarang ini banyak banget waktu luang kita gitu. Ya nggak sih? Kita ini banyak banget waktu luang kita yang harusnya kita bisa gunakan untuk hal yang lebih besar lagi gitu dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Ya jadi balik lagi ya, itulah fungsi sejarah sih untuk membangun patriotisme, membangun nasionalisme, paling enggak minimal gitu ya. Kita tahu deh peradaban masa lalu kita tuh gimana sih, peradaban kita dulu ini kayak gimana sih kayak gitu. Jadi nggak perlu selalu teriak merdeka setiap hari, merdeka itu agak lebay juga kan gitu kan, takutnya malah ini orang kenapa sih gitu. Ya nggak sih? Ya cukup lah, setidaknya kita tahu siapa sih tokoh-tokoh nasional kita, siapa sih orang yang berjasa di sekitaran proklamasi kita, atau dulu kalau kita mundur jauh lagi raja-raja zaman kerajaan itu siapa-siapa aja yang paling besar siapa. Setidaknya itu yang perlu dibangun, terutama sih buat yang katanya anak-anak milenial ya, kalau kita pakai istilah zaman sekarang anak-anak milenial ya kan. Ini yang mesti tanda kutip dibuka wawasannya segala macam tentang kesejarahan seperti itu. Jadi panjang sih ya kalau misalnya kita ngomongin benar sejarah. Kayak kemarin kita juga udah ngomongin sejarah Amerika ya, betul nggak sih? Ya, bisa dilihat di sini. Nah, betul. Nanti cek juga di video yang lainnya. Iya. Waktu kita ngomongin Amerika, saya rasa Indonesia lebih keren loh. Amerika itu waktu kemarin kita singgung kan dia butuh waktu belasan tahun buat menyiapkan konstitusinya, buat nyiapin landasan kenegaraan mereka. Nah, Indonesia 17 Agustus merdeka, besokannya kita udah siap dengan landasan konstitusi kita, dengan UUD kita, dengan Pancasila kita segala macam. Dengan perangkat kenegaraan semuanya itu udah siap di tanggal 18 Agustus. Jadi yang perlu kita ingat juga adalah 17 merdeka, 18 itu tercipta atau perangkat kenegaraan. Itu yang nggak kalah penting juga sebenarnya. Berarti kita udah biasa dengan sistem kebut semalam. Nah, tadi saya nggak mau masuk nyebut itu sebenarnya. SKS ya. Ya, artinya apa ya? The power of mepet gitu. The power of pepet gitu kan, katanya kan gitu. Anak sekarang bilang gitu kan. Karena kepepet jadi kita semangat nih kan. Ya artinya gitu loh. Dengan waktu yang mepet aja kita bisa bikin satu event besar gitu ya nggak sih? Itu sih simpulannya juga, betul nggak? Masa iya sih kita yang punya waktu banyak, kita bisa ngerjain banyak hal ya, harusnya sih bisa melahirkan gagasan yang lebih besar lagi, bisa melahirkan sesuatu yang lebih monumental lagi ke depannya gitu. Dalam rangka ya balik lagi buat mengisi kemerdekaan yang ke 75 tahun. 75 ini, ya. Dan itu ya balik lagi kalau dibanding sama Amerika gitu ya, itu nggak ada apa-apanya. Artinya Amerika itu di tahun-tahun 70 itu masih suka perang saudara ya nggak sih? Dan kita udah lebih baik, udah lebih oke gitu. Makanya saya bilang, wah Indonesia harus pede. Jadi saya selalu bilang di mana-mana, terutama sih kepada murid-murid saya atau teman-teman saya di kelas itu, saya bilang,
kan anak-anak SMA, anak-anak SMP audiensnya gitu ya, yang notabene mereka tuh masih nyari apa ya, jati diri, mereka tuh masih nyari identitas, kita ini siapa gitu loh. Apalagi dengan gempuran budaya asing yang masuk, saya bilang ya nggak ada salahnya kamu suka dengan budaya Korea, budaya Jepang atau budaya apapun sah-sah saja, tapi jangan lupa identitas lokal kita sendiri gitu, dengan identitas kebangsaan kita. Jadi saya bilang dulu kita punya peradaban besar loh, dan itu yang mesti kita bangun kembali zaman sekarang. Dulu kita punya sejarah yang sangat, jadi jangan minder jadi orang Indonesia. Zaman Eropa masih tertutup awan gelap, Indonesia udah punya peradaban besar gitu ya nggak sih? Benar. Itu yang perlu dinarasikan ulang, perlu disampaikan ulang kepada generasi milenial, terutama dalam rangka mengisi kemerdekaan sekarang yang ke-75. Jadi kita patut berbangga lah, Indonesia mesti bangga kalau dibanding sama Amerika, kita masih lebih hebat dari Amerika gitu. Baik nih. Banyak lah yang bisa kita petik dari sejarah kemerdekaan kita, dari sejarah kemerdekaan kita sampai nanti, ya saya bilang perjalanan kita 75 tahun sangat variatif dan sangat penuh gejolak, penuh gelombang kehidupan lah gitu ya, dari zaman era Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang Presiden Jokowi segala macam. Semua pasti punya tantangan, semua pasti punya gaya kepemimpinannya masing-masing dengan berbagai kebijakan yang berbeda-beda. Jadi kayak kalau menurut saya sih ya ketika zamannya dulu kok kayak gini, kok zaman sekarang gini, itu kayak pembandingan yang saya rasa nggak apple to apple ya. Nggak elok aja gitu kan. Ya karena balik lagi sih, setiap zaman tuh punya tantangannya sendiri dan bagaimana kita menyikapinya. Dulu tuh nggak ada sosial media, sekarang ada sosial media, gampang gitu aja nggak sih? Benar. Jadi kayak ya dinamika sejarah kita ini cukup, saya rasa ini cukup jadi pembelajaran lah. Semoga kedepannya kita lebih dewasa lagi, lebih berpikir terbuka, lebih ya banyak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, lebih mendasarkan diri pada hal-hal yang sifatnya rasional, logis gitu-gitu sih. Karena ya kalau saya ngutip teorinya Auguste Comte, suatu masyarakat dikatakan positif, suatu masyarakat dikatakan sudah maju itu apabila bersandarkan pada ilmu pengetahuan. Dan itu menurut saya jadi refleksi kemerdekaan 75 tahun Indonesia. Kita mesti balik ke ranah ilmu pengetahuan, jadi jangan sedikit-sedikit mengandalkan sentimen egoisme gitu gak sih? Benar. Apalagi kayak, aduh saya capek deh, kadang masih ada sentimen intoleransi, sentimen etnosentris gitu tuh kayak, aduh ini isu 70 tahun lalu tuh kita bergelut dengan isu ini. Ketika kita mau merdeka kan ada gagasan, ada yang mau bikin negara Islam, ada yang mau bikin Pancasila, ada yang mau bikin negara sekular gitu kan. Akhirnya dalam jalan tengah, oke kita sepakat. Indonesia tuh kayak, makanya saya bilang, saya ngutip kata-kata Gus Dur ya. Gus Dur pernah bilang gini, Indonesia tuh bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular. Jadi negara bukan-bukan gitu. itu jokesnya Gus Dur sih. Kita mesti ingat, Indonesia tuh bukan sekular juga gitu, tapi bukan negara agama juga. Jadi kita bisa bersikap lah tengah-tengahnya gitu lah. Kayak gitu kan. Ya, jadi kayak banyak sih yang bisa kita petik dari hikmah 75 tahun kemerdekaan kita. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kemerdekaan itu segala macam, dan bagaimana kita mengisi ruang-ruang kemerdekaan itu yang masih banyak yang kosong. Dengan apapun yang kita bisa, misalnya Sahril dengan ilmu fisikanya gitu kan, betul nggak? Iya dong. Iya, saya dengan kesejarahan yang betul kan gitu. Jadi betul, kayak saling berbagi peran, Pak ya. Nah, betul deh. Jadi kayak kita tuh punya peran masing-masing, kita punya bidang masing-masing segala macam, ya tujuannya goalsnya harusnya kita semua tuh bisa bisa bermanfaat lah buat sekitar kita, bisa membangun peradaban bangsa ya. Kalau dalam jangka panjang mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan, menjadikan negara Indonesia maju, sejahtera gitu kan. Mungkin kan kadang terdengarnya kayak apa sih, utopis gitu kan. Tapi kenapa enggak gitu kan sih? Betul nggak? Betul. Kayak kalau saya bilang, Indonesia satu saat jadi bakal jadi negara maju. Kadang bilang itu mah utopis, itu kan nihilisme katanya. Nggak mungkin katanya gitu kan. Itu masih jauh. Saya bilang kenapa enggak gitu. Kalau kita punya cita-cita kan katanya setinggi langit itu ya. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja dong, kenapa enggak kan? Yang penting kita tetap berbuat baik lah, yang apa yang kita bisa lah gitu aja sih. Wah panjang nih kalau kita ngomongin sejarah peradaban Indonesia gitu. Jadi dengan segala macam kekayaan budayanya, kekayaan sejarah segala macam tuh menjadi cerminan suatu peradaban yang sangat-sangat besar menurut saya. Dan itu yang mesti kita bangun, kita ingat-ingat lagi di era
milenial gitu ya, era milenial seperti zaman sekarang. Baik nih, luar biasa sekali nih obrolan kita nih. Ya, jadi agak berat ya temanya berat-berat deh. Kemarin Amerika, sekarang sejarah apa? Kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan jangan lupakan sejarah dan jangan malu jadi orang Indonesia ya, karena kita punya sejarah hebat di masa lalu saat bangsa-bangsa Eropa itu dalam masa kegelapan, kita sebenarnya udah punya peradaban yang sangat maju gitu Pak ya. Betul. Paling gampang sih kita mesti bangga sama kuliner Indonesia. betul. Betul nggak? Paling gampang kan gitu kan? Betul. Kuliner Indonesia sangat kaya dan sebagainya gitu. Baik, mungkin video kita sampai di sini. Mungkin ada closing statement Pak yang mau disampaikan? Ya intinya sih kita berbuat baiklah buat sekitar kita, bisa mengisi ruang-ruang kemerdekaan itu yang udah dibangun oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur kita, para sesepuh-sepuh kita gitu ya. Bisa jadi sesepuh kita, leluhur kita itulah yang mereka yang meletakkan dasar-dasar negara kita di masa lalunya. Gitu sih. Baik. Luar biasa ya video kita sampai di sini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.